Eps ke-81. Kedua mata Leta melebar membaca cat yang baru saja masuk dari nomor Cakra. Sebuah gambar screenshot isi chatroomnya dengan kontak bernama Michelle. Jelas banget di sana apa isi chatnya. Lalu ditambah dengan chat lain yang Cakra kirimkan. Bingung, Nay. Mau pulang, tapi belum boleh pulang. Terus baiknya aku kemana ya? Bibir Leta sudah mengerucut dengan wajah kesal. Jari langsung menekan beberapa huruf untuk membalas chat itu. Awas saja sampai pergi sama Michelle. Aku beneran pergi ke panti. San Cakrawala. Ih, dasar ngeselin. Kesal Leta menjatuhkan ponselnya ke atas meja. Dia mendengus kasar mengingat wajah Michelle yang, ya, kelihatan kalau ngeseks banget. Leta mengangkat ponsel setelah melihat barang itu berkedip. Mengusapnya dan membaca isi chat yang masuk dari nomor Cakra. Aku kan nanya ke kamu, Nay. Kalau aku nggak boleh pulang, terus aku suruh pergi kemana? Kok malah marah sih? Leta diam, mencoba berpikir. Tak sengaja kedua mata menatap ke arah Raiden yang sedang bercanda sama Farel. Leta jadi ingat cerita Raiden tadi pagi yang belum kelar. Kenapa kamu nggak coba cari tahu wanita yang ada di rumah Raiden itu? Emang kamu nggak penasaran sama mama kandung kamu? San Cakra. Di ruang kelas 12 IPS sana, Cakra yang awalnya cekikikan jadi berubah bete lagi. Dia menutup ponsel dengan buku paket. Lalu dia menatap ke depan kelas, menatap Bu Silia yang menulis materi-materi pembelajaran. Dan tentu saja pikiran Cakra mengelana jauh ke rumah Raiden sana. Mengingat wajah pucat wanita yang mengaku sebagai mamanya Raiden. Menit berlalu Cakra menyunggingkan senyumnya. Gue kan udah dibuang. Yang namanya dibuang berarti tidak diinginkan. Terus ngapain gue susah-susah nyari tahu keberadaannya? Batin Cakra. Dia melirik ke arah Novan yang duduknya masih berserong, membelakanginya. Van? Panggilnya. Novan menoleh, menatap Cakra tanpa menjawab. Pulang sekolah ke Buana. Sebenarnya sih ajakan, tapi di kepala Novan udah terdengar kalau ini perintah. Novan menganggukkan kepala, menyetujuinya. Dua motor Matic berhenti di depan gerbang tinggi yang tertutup rapat. Leta turun lebih dulu, lalu memanggil Pak Satpam yang tentu saja berjaga di dalam sana. Melihat jika itu adalah Leta, Pak Satpam membukakan pintu sedikit lebar. Lalu dua motor itu melaju masuk ke halaman rumah luas yang Leta tinggali. Amazing banget, astaga! Dira terlihat sangat antusias. Lenny mendekati kolam bulat dengan patung kuda Nil yang ada air mancurnya. Ya ampun, lucu banget patungnya! Sedangkan Rosa membungkuk, menghirup bunga-bungan yang mengelilingi kolam. CKK, ini lebih asik dari taman kota sih. Gila, Lamborghini-nya ada dua, guys! Dira jadi heboh melihat dua mobil berwarna hijau dan putih yang ada di garasi sebelah rumah. Rosa melingkarkan tangan ke lengan Leta. Ih, orang tua lo kerja apaan sih, Lat? Gue pengen deh besok jadi salah satu karyawan papa lo. PPVT. Lenny menutup mulutnya yang akan tertawa. Ros, cita-cita kok jadi karyawan? Cita-cita tuh jadi pengusaha dong. Biar biasa mengalahkan kekayaan orang tuanya Leta. Ejek Lenny. Ih! Rosa mentonyor kepala Lenny. Udah, yuk, masuk. Ajak Leta. Keempat gadis dengan seragam putih abu ini melangkah memasuki teras rumah. Dira tak henti berselfie sembari menunggu Big Mina membukakan pintu. Oh, sudah pulang, Non? Sapa si Bibik? Lenny, Dira dan Rosa ikut tersenyum membalas keramahan senyum Big Mina. Mau main ini, Big? Dengan sopan Lenny berucap. Ya, ayo, silakan masuk. Saya buatin minuman dingin ya. Iya, Big. Mau banget. Rosa yang menyahuti. Leta menjatuhkan pantat di sofa ruang tamu, begitu juga teman-temannya yang duduk mengikuti Leta. Gila sih,
Ini rumah lo emang nggak segede rumahnya Raiden, Let. Tapi beneran mewah banget. Puji Rosa, yang tentu saja sudah tahu seperti apa rumahnya Raiden. Secara ya, dia ini ada dalam satu kompleks. Lenny menatap serius. Lo pernah masuk ke rumahnya Raiden, Ros? Rosa mengangguk. Sekali doang. Dulu pas masih kelas ke-10. Itu juga nggak lama, gue cuma nganterin tugas doang. Gue jadi penasaran rumah gedenya Raiden. Dira ikut menimpali. Rosa bergidik. Beda orangnya di sana sama di sini, Dir. Enakan main di rumah Leta ini. Kening Dira jadi berlipat. Emang kalau di rumah Raiden kenapa? Dingin, ada seremnya gitu. Kayak mencekam. Kayak ada yang merhatiin terus. Tutur Rosa. Rumahnya Raiden horor? Timpal Lenny. Leta mengangguk, membenarkan. Pas gue nyelesain tugas di rumahnya Raiden kemarin, gue juga merasakan hal yang sama kayak yang Rosa bilang. Astaga, gue merinding dong. Dira menunjukkan pori-pori tangannya yang meremang. Gak yang horor ada hantu lo. Rosa menepuk lengan Dira. Ini tuh kayak, gimana ya? Mencekam gitu ya, Ros. Sepi, cuma ada suara air dari kolam aja. Tapi bagus kok rumahnya Raiden. Leta menimpali. Let, lo di sini tinggal sama siapa? Sama Bibik yang tadi doang? Lenny mulai penasaran. Kedua mata mengintip ke arah dalam rumah sana. Tepatnya di ruang tengah yang tentu saja sepi. Ada sama Papa, sama Big Mina tadi. Tapi kayaknya Papa belum pulang. Jawab Leta. Mama lu nggak ada? Dira yang bertanya. Leta menggelengkan kepala. Papa belum nikah. Hah? Nggak cuma Dira, tapi Rosa dan Lenny sama-sama terkejut mendengar kalimat yang Leta katakan. Leta jadi menutup mulutnya. Enggak, maksud gue, Papa belum nikah lagi. Gitu. Jelas Leta dengan berbohong. Mau ngaku jujur kalau papanya emang single dan Bekung pernah menikah. Yang ada nyeritai naib dan rahasia keluarga Cakra. Semua menatau ke arah Big Mina yang keluar dengan nampan di tangan. Ada 4 gelas orange juice dan 2 piring camilan. Silakan ya, Non. Si Bibik mempersilakan dan kembali ke belakang. Di luar sana, tepatnya di gerbang pintu rumah. Mobil warna hitam milik Velak melaju memasuki halaman rumah. Lalu berhenti tepat di depan teras rumahnya. Velak menatap Aileen yang duduk di kursi sebelahnya. Mau ikutan turun? Tawarnya, karena dia mampir ke sini hanya untuk berganti baju. Aileen melirik ke pintu depan sana yang terbuka. Aku nunggu di sini aja, Mas. Velak menganggukkan kepala. Ya udah, aku masuk rumah dulu. Velak melepaskan sabuk pengaman, lalu melangkah turun dan langsung masuk ke dalam rumah. Berhenti di ruang tamu saat melihat ada gadis-gadis Asema yang tengah menikmati camilan. Pa? Sapa Leta, dia berdiri dan mengulurkan tangan, lalu mencium punggung tangan papa mertuanya. Papa? Seriusan itu Papa Leta? Astaga! Masih mudah papanya Leta. Gue mau jadi demenannya Papa Leta. Ini teman-temanku, Pa. Kita pulang lebih awal, jadi pada mampir main. Leta menjelaskan, karena Velak terlihat bertanya dari tatapan mata. Dira, Lenny dan Rosa beranjak dari duduk. Menjabat tangan Velak. Maaf ya, pengen main aja ke rumahnya Leta. Rosa yang bicara. Velak menganggukkan kepala. Ya sudah, dinikmati mainnya. Om mau masuk dulu. Mas? Kaki Velak yang hampir melangkah masuk itu terhenti karena sebuah panggilan dari luar rumah. Di sana Aileen melangkah mendekat. Aku mau numpang ke kamar mandi. Pinta Aileen. Ya udah, ayo.
ajak Velag. Begitu Aileen masuk ke dalam, dia tercengang melihat ada Letta, Rosa dan yang lainnya. Kak Aileen! Pekik Rosa, terkejut pastinya. Eps ke-82. Kak Aileen! Pekik Rosa dengan sangat terkejut. Wajahnya sampai bengong dengan mulut yang terbuka. Lalu tangannya terangkan, menunjuk ke arah Aileen yang berdiri di sebelah Velag. Aileen jadi merasa sangat canggung ditatap beberapa anak gadis SMA. Ros! Sapanya balik. Tangan Aileen menggenggam erat tali tas dengan senyum yang dipaksakan. Aku temenin ke kamar mandi. Ayo, Kak! Ajak Letta, mencairkan suasana. Sengaja banget Letta menarik lengan Aileen. Mereka berdua melangkah lebih masuk ke dalam dengan diikuti Velag. Ketiga teman Letta yang ada di ruang tamu mengikuti 3 orang yang menghilang di sekat tembok sana. Ros, lo kenal sama cewek yang tadi? Lenny bertanya dengan kepo. Rosa mengangguk tanpa ragu. Apa dia pacarnya papanya Letta? Dira dan Lenny saling tatap, keduanya menggeleng samar. Jelas saja nggak tahu karena mereka baru pertama kali ketemu. Tapi bisa juga sih, itu pacar papanya Letta. Papanya Letta masih muda, ganteng banget. Gue aja mau. Dira menyeletuk. Kayak pun. Lanjut Lenny, menimpali. Kedua bahu Rosa melemah. Kalian nggak tahu kan, Aileen itu siapa? Lenny dan Dira menggeleng bersamaan. Baru juga ketemu sekarang, Los. Lenny yang menyahuti. Dia itu kakaknya Raiden. Rosa berucap lirih. Dira dan Lenny sama-sama melebarkan mata dengan tangan yang menutupi mulut. Di dalam sana Aileen keluar dari kamar mandi umum yang ada di sebelah dapur. Letta tersenyum ramah menatap pacar papa mertuanya ini. Ini tisunya, Kak. Letta mengulurkan tisu kotak yang ada di depannya. Aileen mengambil beberapa helai, lalu mengusap tangannya yang basah. Makasih ya, nama kamu siapa? Tanya Aileen. Sekarang Letta mengulurkan tangan. Aku Letta. Aileen membalas uluran tangan Letta. Kamu pasti udah tahu kalau aku Aileen. Sudah pernah bertemu sekali waktu itu. Letta mengangguk cepat. Iya, aku masih ingat kok. Kamu, anak menantunya Mas Velag? Tanya Aileen ragu-ragu. Letta nyengir, lalu menganggukkan kepala. Dia melirik ke arah ruang tamu yang tak terlihat. Jangan kenceng-kenceng tapi, Kak. Belum ada yang tahu soal statusku yang udah menikah. Bibir Aileen membulat, membentuk huruf O, lalu 2 jari telunjuk dan jari jempolnya saling bertumpu, bergerak lurus di depan bibir. Kode kalau dia bakal tutup mulut. Letta dan Aileen melangkah bareng menuju ke ruang tengah. Berarti, kamu dan Raiden, kalian seumuran ya? Tanya Aileen, ingin lebih yakin. Letta mengangguk lagi. Raiden teman satu kelasku. Yang di ruang tamu itu, mereka juga satu kelas. Kedua bahu Aileen yang terpampang karena dia pakai dress model Sebina, terlihat melemah. Ada rasa. Rasa malu, rasa terkejut dan rasa dilema. Dari awal dia juga sudah tahu kalau Velag bukan lelaki muda. Memang seharusnya Aileen menyadari semua itu. Apalagi umur 39 tahun, sudah bisa diprediksikan kalau punya anak, pasti anaknya sudah remaja. Hanya saja, awal dulu kan Velag bilangnya masih sendiri, dia masih single. CKK, iya sih bener, Velag kan single. Velag nggak bohong soal statusnya sejak pertama kali bertemu. Tapi nggak cerita semuanya. Tangan Aileen bergerak menyugar rambut panjangnya ke belakang. Kalian di sini tinggal, bertiga ya? Letta mengangguk. Selama aku kenal dan masuk di rumah ini, menurutku Papa Velag baik kok. Kalau aku sih, asal Papa bahagia. Aku dukung hubungan ke Aileen sama Papa. Aileen tersenyum,
mengusap lengan Letta. Cantik banget kamu. Pujinya. Kak Aileen lebih cantik. Letta membalasnya. Ceklek. Letta dan Aileen sama-sama menoleh, menatap ke arah pintu kamar Velak yang terbuka. Lalu seorang lelaki dengan kaos warna abu muda keluar dari sana. Ada blazer warna merah merun yang menutup kaos. Warna yang sepertinya memang sudah dipikirkan oleh Velak agar serasi dengan dress yang dipakai Aileen. Papa sama Kak Aileen mau pergi? Tanya Letta, karena melihat serasinya dua orang ini. Velak mengangguk. Papa mau berkunjung ke rumah sama orang tuanya Aileen. Doain Papa direstui ya, Lat. Biar di rumah ini bisa nambah satu penghuni lagi. Kedua mata Letta benar-benar melebar dengan mulut yang menganga. Ini benar, Papa mau kenalan sama orang tuanya Kak Aileen? Bisa bayangkan seperti apa pikiran Letta sekarang, kan? Igman, Pa, Letta menggaruk leher belakang. Dia malah bingung sendiri. Mau ngomong jujur, tapi di sini ada Aileen. Ngomongnya nggak enak banget. Ign, Pa, kamu kenapa? Aileen yang bertanya. Kamu mau ikut? Kali ini Aileen menawarkan. Velak mengusap lengan Aileen. Jangan pertemuan pertama, bye. Orang tuamu bisa terkejut kalau melihat aku berkunjung mengajak anakku. Aileen mengulas senyum, dia menepuk bahu Letta. Ya udah, kita pergi ya, Lat. Tangan Letta mengepal dengan bibir yang tak bisa membalas ucapan itu. Dia mengikuti langkah Papa dan Aileen yang menuju keluar rumah. Dua pasangan kekasih ini tersenyum ketika melewati ruang tamu. Senyamannya ya. Saya pamit mau pergi dulu. Velak yang berucap. Iya, Om. Mereka menjawabnya dengan kepala yang sedikit membungkuk. Bukan hanya Letta, tapi mereka berempat langsung naik ke sofa dengan kedua lutut bertumpu di sana. Memutar tubuh menatap ke arah luar dari dinding kaca di belakang sofa. Tentu saja ke poin Aileen dan Velak yang masuk ke mobil. Lalu di luar rumah sana, Aileen menghela nafas melihat empat anak yang kepalanya kelihatan dari luar. Kacanya kaca bening loya, bukan kaca gelap yang dari luar nggak kelihatan. Pas awal masuk tadi si gordennya ketutup. Nah, sekarang tuh gorden dibuka sama anak-anak itu. Mobil warna hitam Velak melaju memutari kolam bola di depan rumah. Pelan mobil itu keluar dari halaman rumah. Velak melirik kekasihnya yang diam dengan wajah tak sebahagia tadi. Bye, kenapa? Kamu ragu sama aku? Tanya Velak. Aileen mendesah, dia menatap ke arah jalan depan sana. Show aja, Mas. Aku punya anak ketika umurku masih 19 tahun. Bye, kamu bisa hitung berapa umur anakku sekarang. Yang pasti aku benar-benar ingin serius sama kamu. Aku bisa memaklumi kalau kamu ragu. Mungkin juga kamu akan jadi bahan perbincangan banyak orang karena mau menjalin hubungan dengan lelaki yang lebih cocok jadi orang tuamu. Atau, Mas? Seru Aileen, menyahut kalimat panjang Velak. Jangan bicara soal jarak umur kita. Dari awal aku sudah tahu kalau kamu bukan pria remaja. Dan aku tetap mau sama kamu. Itu mengartikan kalau aku memang memilihmu. Aku diam begini bukan karena masalah itu. Velak melirik Aileen sebentar. Jadi, karena apa? Aku shock karena anakmu seumuran dengan adikku. Teman-teman anakmu tadi, mereka adalah teman satu kelas adikku. Velak menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia menatap lekat wajah Aileen. Jujur, Bye. Aku lebih memprioritaskan kebahagiaan anakku daripada kebahagiaanku sendiri. Karena sejak dia kecil, dia tidak memiliki kasih sayang orang tua. Dan aku belum lama bertemu dengannya. Jika kamu tidak bisa menerima keberadaan anakku, aku juga tidak akan memaksakan. Aileen terdiam, merasakan hati yang terasa. Rasanya ingin maju, tapi juga ingin mundur. Boleh aku minta waktu sebentar untuk mencari keyakinan dalam hatiku, Mas? Velak mengangguk dengan wajah tampannya.
Aku selalu siap menunggumu, bye. Aileen tersenyum. Dia paling suka ketika wajah tampan di depannya ini memberinya kebebasan. Dia memejamkan mata ketika bibir Velak mengecup bibirnya. Jadi, sekarang kita akan kemana? Tanya Velak, mulai melajukan mobil lagi. Terserah kamu, Mas. Aku ngikut aja. Eps ke-83, ngusir teman-teman. Seperginya mobil hitam Velak, Dira, Rosa dan Leni langsung menatap Letta. Tentu saja menunggu kalimat penjelasan yang tanpa mereka tanyakan seharusnya sudah terlihat. Ngapain? Tanya Letta, pura-pura nggak paham. Cekaka! Leni berdecak. Rosa memukul kaki Letta. Beneran? Lat, papa lo, jalan sama Kak Aileen? Letta menghindari tatapan ketiga temannya, kedua bahu melemah. Ya sebenarnya sih nggak malu. Papanya juga kelihatan masih muda dan cukup serasi kalau ada di samping Aileen. Hanya saja, kenapa Aileen harus kakaknya si Raiden dan lagi? Orang tuanya kenapa harus Goji sama Davita? Astaga! Ingat itu lagi. Letta menghela nafas kasar dengan tangan yang jadi memijit pelipis. Kepalanya mengangguk menjawab pertanyaan teman-temannya. Gue lahirnya kelamaan. Renyek Dira. Rosa justru menutup mulut yang terkejut. Gak nyangka aja kalau kakaknya Raiden seleranya sama umum. Pikirannya kan langsung ke arah yang negatif. Ya, biasanya kalau jalan sama om-om, pasti udah pernah gituan. Itu yang ada di pikiran Rosa. Derti. Dederti. Ponsel Letta yang ada di atas meja bergetar dan berkedip, menandakan jika ada panggilan telepon yang masuk. Letta beranjak dari duduk, mengambil ponsel dan menatap nomor si penelpon. Halo? Sapanya sembari menempelkan ponselnya ke kuping. Gue pulang ya, Nay. Udah basah baju gue. Suara Cakra di seberang sana. Letta menoleh, menatap ketiga teman-temannya yang memerhatikannya. Iya. Menarik ponsel dan menekan tombol off di sisi ponsel. Cakra mau kesini, mau ngajakin jalan katanya. Bohongnya. Leni mengerucutkan bibir. Ya diusir. Keluhnya. Letta jadi nggak enak. Besok kalian main kesini lagi kalau pas pulang awal. Kita pulang sekarang juga nggak apa-apa, Lat. Ini udah jam 5 lebih juga. Rosa menyahut. Udah habis 2 piring camilan. Dira menimpali. Leni jadi terkekeh. Minuman gue juga udah kosong. Ya udah, kita pulang yuk. Rosa mengambil tas ranselnya. Dira meraih kedua lengan Letta, cipika-cipiki. Makasih lo, Lat, udah diizinin main. Letta mengangguk, sekarang cipika-cipiki sama Leni. Jangan kapok ya. Besok main kesini lagi. Rosa jadi terkekeh. Gak bakalan kapok kalau gue. Letta ikut tertawa kecil. Tapi please ya. Jangan ceritain tentang bokap gue sama Kak Aileen ke siapapun. Pinta Letta dengan kedua tangan yang menelakup di depan dada. Ketiga gadis itu saling tatap. Detik kemudian Leni menepuk lengan Letta. Kayak sama siapa aja sih, Lat? Santuy, kita keep strong. Dira menutup mulut. Keep silent. Rosa membenarkannya setelah mentonyor kepala Dira. Letta tersenyum dengan anggukan, percaya sama teman-temannya. Makasih ya. Letta ikut melangkah sampai di teras rumah, mengantar 2 motor teman-temannya yang melaju keluar dari halaman rumah. Begitu gerbang kembali ditutup, dia beranjak masuk ke dalam. Menjatuhkan punggung ke sandaran sofa dengan helaan nafas kasar. Tak lama Big Mina keluar untuk membersih meja tamu, lalu masuk dengan membawa piring serta gelas kotor. Letta meraih ponsel, mengusapnya dan melemparkan ponsel itu ke sofa sampingnya. Dia memejamkan kedua mata,
membayangkan Papa Velak dan Aileen ketika memasuki rumah besar Raiden. Lalu disambut oleh Pak Goji dan Davita. Dan setelahnya, astaga! Leta langsung mengusap wajahnya. Dia malah pusing sendiri memikirkan semua itu. Leta menajamkan pendengaran, suara motor milik Cakra ada di depan sana. Cepat Leta membuka sedikit gorden dan melirik keluar rumah. Di sana, terlihat sangat jelas Cakra yang melajukan motor masuk ke garasi. Buru-buru Leta beranjak dari sofa, berlari masuk ke dalam untuk menuju ke kamarnya. Dia mengunci pintu kamar dengan bibir yang terkulum, menahan tawa. Sekarang Leta membekap mulut melihat handel pintu yang diputar, tapi nggak bisa dibuka. "Nei! Nei!" Lalu teriakan dari luar kamar membuatnya tak bisa lagi menahan tawa. Suka aja lihat Cakra yang seperti ini. "Nei, buka dong! Bajuku basah tahu. Baju gantiku ada di dalam loh." Kening Leta jadi berlipat, dia mengingat ketika Cakra ngomong di telepon tadi. Bahkan dia nggak tahu kenapa baju Cakra jadi basah. Kasihan juga kan, kalau sampai suami manjanya jadi sakit. Leta menarik kunci dan membuka pintu. Dia melebarkan mata melihat Cakra yang memang basah. Rambutnya yang dicat pun kelihatan aut-autan. Cakra langsung nyelonong masuk ke kamar sebelum Leta kembali menutup pintunya. Dia menarik lengan Leta, menyeret istrinya itu masuk ke kamar mandi. "Cakra! Cakra! Kamu mau ngapain? Cakra!" Leta berusaha menolak. Satu tangannya berpegangan pinggiran pintu, berusaha mempertahankan diri untuk tak ikut masuk ke dalam. Tapi tetap aja kalah, kekuatannya nggak sebanding. Ceklek! Cakra langsung mengunci pintu kamar mandi, menarik kuncinya dan menaruh kunci itu di ventilasi atas. Dia menyeringai menatap Leta yang cemberut. "Kangen banget, Nei!" ungkapnya. Tangannya mulai melepaskan baju seragam yang sudah basah, lalu melemparkan baju serta kaos putih yang menempel di tubuh. Dia mendekati Leta, memepet istrinya di dinding kaca. Tangan Leta mendarat di bagian dada Cakra yang sudah tak terbungkus kain. "Cakra, kamu habis ngapain? Kenapa sampai basah?" Tangan Cakra mengusap wajah Leta, dia sudah memiringkan kepala. "Tadi menang balapan, ada yang sengaja semprot air. Cakra, aku masih ngambek loh." Aku Leta, tapi kedua tangan yang ada di kulit dada Cakra meraba-raba. Memainkan dua paring yang tentu saja terasa banget di telapak tangannya. "Ngambeknya disingkirin dulu, abis ini, ngambeknya dibalikin lagi," balas Cakra. Tak mengizinkan Leta kembali menjawab, bibir Cakra sudah mendarat di bibir Leta yang sedikit terbuka. Mengecupi bibir merah muda itu, melumat bibir bawah dan atasnya dengan bergantian. Lalu mulai menyesap lidah Leta yang dia temukan. Leta melengkuh pelan dengan kedua mata yang sudah memejam. Kedua tangan beralih, mengalung ke leher Cakra dengan kedua kaki yang sedikit berjinjit. Iya asli dia tuh masih ngambek, tapi mana tahan. Ciuman yang menjadi panas, Cakra terlihat menumpahkan segala kerinduannya ke Leta. Dia menarik diri, melepaskan ciuman dan menarik tubuh Leta menuju ke dalam kamar mandi. Cakra melepaskan kancing baju Leta dengan tak sabaran. Leta pun membantu, melepaskan kain-kain yang membungkus tubuhnya. "Nei, kamu makin montok," kata Cakra saat menyentuh salah satu dada Leta. Leta tak membalas, dia menggigit bibir menahan desahan saat Cakra mulai menyesap putingnya. Sementara paring yang satunya dipelintir, dimainkan dengan jari jemari yang berhasil menimbulkan sensasi lain di tubuh Leta. "Cakra, desah Leta, dia menyugar rambut, sedikit meliukan tubuh menahan rasa yang beberapa hari ini tak ia rasakan. Satu tangan Cakra berpindah, meraba bagian bawah sana. Jari Cakra mengusap-usap lembut, menekan dan memainkan sesuatu yang paling sensitif di sana, speed bump di pertigaan jalan. Kali ini Leta tak bisa menahan desahannya, dia memegang kedua bahu Cakra, mencengkeramnya dan mulai meracau. "Cakra, udah,
Pintanya melorot turun dengan kedua kaki yang bergetar. Lalu cairan hangat keluar dari bagian bawahnya sana. Dia melemas, terduduk di lantai kamar mandi dengan deru nafas kasar. Cakra melepaskan ikat pinggang, lalu menyingkirkan celananya. Dia membungkuk, meraih lengan Leta untuk membantu istrinya berdiri. Sengaja banget Cakra menghidupkan shower, membasahi tubuhnya dan tubuh Leta. Nungging, Nai. Pintanya. Leta menurut, membungkuk dengan satu tangan berpegangan di temnok. Ah! Jeritnya saat Kudanil itu menerobos masuk ke kandangnya. Dia pada tahu kan, kalau Kudanil masuk kandang abis itu dia ngapain? Ya udah, bayangin sendiri ya. Bahah.